Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God, I just want you. But I'm sorry when I've just gone through the motions, and I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I've forgotten your love. Please take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessing. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything that you can do. God, I just want you. I just want you and nothing else. And nothing else, Jesus. Nothing else will do. I just want you and nothing else. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. God, I just want you and nothing else. And nothing else, Jesus. Nothing else will do. God, I just want you and nothing else. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for blessings. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything you can do. God, I just want you. Yes, it's more than anything that you can do. God, I just want you. There's a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire standing next to me. There was another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden where another died for me.
And should I fall in the space between where I used to be and this reckoning? Either way, I will bow to the things of this world. And I know I will never be alone. There is another in the fire standing next to me. There is another in the waters holding back the seas. And should I ever need reminding what power sets me free, there is a grave that holds nobody, and now that power lives in me, and I can see the light. Hey Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Keluarga besar GBK Tarisu, Shalom. Selamat datang dalam rumah Tuhan di ibadah raya kita saat minggu ini. Kita percaya oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Mari persiapkan hidup kita sebagai bejana yang hidup untuk kita beribadah di dalam namanya. Dan kita percaya setiap kita yang beribadah dengan sukacita diberkati oleh Tuhan. Tundukkan kepala kita, mari siapkan semuanya. Dengan segala syukur hormat kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya yang diberikan untuk setiap kita. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang Kau berikan. Ku bawa syukurku bagi kemuliaan nama-Mu, Kau Tuhan Allahku. Pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Kasih dan setia-Mu yang selalu ada menopang dalam setiap jalanku. Kasih buat kemurahan-Mu selalu ada dalam setiap langkahku. Ku
sembah Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Engkau ditinggikan atas segalanya. Engkau Tuhan yang maha mulia, yang dimuliakan atas segalanya. Pujian syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan atas segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, layak Kau disembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, masa menyatakan sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Engkau yang layak disembah, kita berdiri bersama-sama yuk. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, layaklah Kau disembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari sekali lagi angkat tanganmu bagi Tuhan pagi hari ini. Kau ku sembah,
Nama sekalian narama layaklah Kau terima sembah kami, Kau sembah, Kau sembah, Kau sembah. Oh Tuhan, Kau sembah, Engkau Tuhan, Kau sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ya Tuhan, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, layaklah Kau Tuhan, terima sembah dan syukur bagimu. Layaklah Kau Tuhan, terima pujian dan syukurku. Engkau ya layang-layang ditinggikan, hanya Engkau layang-layang dimuliakan. Namamu lebih besar dari segalanya. Engkau indah dari segala yang ada. Engkau berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tak berubah. Selama-lamanya kemuliaan-Mu yang selalu bekerja, mengurapi dengan urapan kuasa-Nya. Mengalirlah dalam segalanya. Kasih-Mu besar, kuasa-Mu
kasih-Mu tak berkesudahan, anugerah-Mu selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu, Engkau ajaib, Engkau mulia, kuasa-Mu tiada bandingnya, kasih-Mu selalu nyata dalam segalanya, kemuliaan-Mu besar. Yes Lord, Engkau termulia di bumi dan di surga, kemuliaan-Mu kekal selama-lamanya, ajaib-Mu tak pernah terbatas. Ku percaya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, Allah yang luar biasa, yang senantiasa ada dan Immanuel di dalam kehidupan kami. Ku percaya oleh kasih kemurahan-Mu kami boleh ada saat ini. Kami rindukan untuk setiap kami bersama-sama hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, bersatu hati untuk beribadah, untuk meninggikan nama Tuhan. Hanya satu hal, nama-Mu dipermuliakan, hanya satu hal, Engkau yang ditinggikan atas segalanya. Dan ku percaya pada saat kemuliaan-Mu nyata tengah-tengah kami, pembebasan dan kemenangan, mujizat-Mu dinyatakan tengah-tengah kami, pembebasan yang daripada kuasa-Mu mengalir tengah-tengah kami. Sakit kami Engkau sudah sembuhkan, beban kami Engkau sudah lepaskan, jawaban Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, setiap kita bersepakat dan siap beribadah kepada Tuhan, katakan bersama, amin, 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 amin. Sekali lagi, shalom aleichem, damai sejahtera atas hidup kita. Sekarang kan belikan toast, high five, bukan iPad ya. Iya, berikan toast kanan kiri depan belakangmu. Sukacitamu alirkan untuk kanan kiri, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau sudah, silakan duduk. Naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Kasih Allah tak berkesudahan dan selalu baru tiap pagi, besar kasih setianya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan sama-sama.
selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, dulu sampai selamanya. Haleluya. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Yang berkata amin kita berdiri bersama-sama. Bukan bangkit nyatakan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi kebo, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Come on! Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sama-sama katakan, mari kita sembah umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Mari semua jemaat Tuhan dengar. Berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat benar. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan lagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Sah Raja. Engkau Raja atas segala-galanya, sebab Engkau Allah yang ajaib. Kemuliaan-Mu Tuhan. Sama-sama yuk nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, memegang hatiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Engkau yang layak, layak ditinggikan. Mari serukan bersama. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Mari semuanya kita katakan, segenap jiwa dan pengharapanku bagimu, Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak dipilihkan. Kau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ku percaya Engkau Raja mulia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sungguh Engkau Allah ajaib dan setia, bagimu-lah kemuliaan selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Angkat kedua tanganmu bagi Tuhan, come on. Yeah. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, pada sekali lagi, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau Raja mulia, Raja mulia. Bareng-bareng katakan dan serukan Dia, Raja mulia. Engkau Raja mulia selama-lamanya. Ku percaya anugerah-Mu besar atas hidup kami Tuhan. Engkau Raja mulia, kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hidup kami ada untuk menggenapi rencana-Mu yang indah atas hidup kami. Janji-Mu senantiasa ada, menyertai dalam jalan-jalan kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyatakan sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalam
besaranku. Yes, katakan haleluya. Yesusku luar biasa. Aku kagum bangga kepadamu. Yes, haleluya, haleluya. Hora basik. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, karalala. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Nyatakan kagummu, nyatakan banggamu, nyatakan hormatmu, nyatakan syukurmu kepada Dia. Yesus yang begitu baik, sangat teramat baik bagi kita. Kalau kita ada sampai pagi ini, semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Bapak terima kasih, biar semua pujian kami menyenangkan hatimu. Pujian kami menjadi korban yang menyukakan hatimu. Sebentar kami mau duduk diam untuk kami terima berkat firman-Mu. Mari berfirman buat kami, beracara buat kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami, orang-orang yang percaya dan mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap terima berkat Tuhan katakan amin. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah. Iya, Bapak Ibu jangan duduk dulu. Kita mau tes jantung kita sehat atau enggak. Ya, ini penting. Pagi Tuhan gak suruh, tapi siang disuruh begitu Bu Gembala. Karena saya punya teman usianya 50, suami istri dokter, sehat casingnya, mati usia 50. Ya, jadi saya nggak nakutin Bapak Ibu. Berdirinya mesti posisinya begini, kakinya mesti pas. Nah, jangan begini berdirinya, nggak bagus begini. Ya, ya. Tangannya diginiin, Bapak Ibu. Nah, diginiin tuh. Oke? Bisa? Ya. Diangkat, ditahan 2, 3. Oke, terusin lagi. Ya. Angkat lagi. Aha. Angkat lagi. Bilang kanan kiri. Yesus memang. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang dengar firman Tuhan suka tidur itu pasti jantungnya nggak sehat Bapak Ibu. Semua bersuka cita? Tanya kanan kiri, kenapa kamu bersuka cita? Ya, ada yang bilang begini, Pak Pendeta, aku bersuka cita karena hutangku baru lunas. Kita bersuka cita karena Yesus baik buat kita semua ya. Oke. Jadi Tuhan, yuk boleh ditampilkan. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya ditanya sama Pak Samuel Manik, Pak, khotbahnya sama pagi sama siang, sama. Saya bisa bikin beda, cuma sayang jemaatnya nanti berkatnya nggak seimbang. Ya, kalau untuk materi khotbah saya ribuan, email saya pasti keluar semua. Bayangin Bapak Ibu 35 tahun jadi pendeta, berapa banyak khotbah saya. Tapi saya mau jemaat di sini pagi dan siang sama-sama diberkati. Amin. Nah, buat Bapak Ibu yang dengar khotbah 2 kali, bagus. Ya. Survei membuktikan kalau kita dengar khotbah yang sama, minimal survei membuktikan 6 kali baru klik. Bayangin, kalau 2 berarti belum. Mesti 6 kali dengar hal yang sama, itu baru klik, belum praktek saudara. Ya. Nah, jadi pagi hari ini masih pagi Bapak Ibu ya, baru jam 9 lewat 48 menit, belum jam 10 ya. Nah, sama-sama baca 2, 3, tujuan hidup. Nah, menjadi perenungan kita pagi ini Bapak Ibu, apa yang menjadi perenungan, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ketika Bapak Ibu tujuan hidup kita salah, pasti hidup kita bermasalah.
Ini penting Bapak Ibu. Kok tahu? Tahu. Karena saya ngalami Bapak Ibu. Ya, saya punya tujuan hidup yang salah. Saya bersyukurnya itu nggak lama. Hanya sebatas saya remaja. Tapi setelah itu saya kembali kepada tujuannya Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau ke Palembang nih, makan empek-empek. Wong kita galau. Ada orang Palembang? Maka jalurnya, treknya harus ke Palembang. Setuju? Mau ke Palembang, tapi kita tujuannya ke Surabaya. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Bilang kanan kiri, itu namanya on. Kalau kita mau ke Palembang Bapak Ibu, berarti arah tujuan kita, jalur kereta apinya, penerbangannya harus ke Palembang. Makanya nyampe Palembang. Kalau kita mau ke Palembang tapi tujuannya kita ke Surabaya, jalur Surabaya nggak nyampe. Bapak Ibu tahu, kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Kalau ada orang percaya anak Tuhan, ketika ada masalah langsung bilang begini, Tuhan lebih baik gue mati aja. Itu orang nggak menemukan tujuan hidupnya. Dia nggak paham, dia nggak ngerti kenapa dia ada di dunia ini. Tapi kalau kita orang Kristen, orang percaya anak Tuhan, ketika kita punya masalah, kita nggak pernah menyerah. Berarti sudah dengan baik kita tahu tujuan hidup kita. Jawab jujur Bapak Ibu. Di sini siapa yang nggak punya masalah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang nggak punya masalah, angkat tangan tinggi-tinggi. Bilang sama kanan kirinya, ternyata kamu sama saya. Punya masalah. Ada nggak di sini yang mau hidup tanpa punya masalah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ada? Pak Pendeta udah capek gue mau hidup nggak punya masalah. Nanti didoain sama Ibu Gembala. Ayo. Ada? Nggak mungkin kita nggak punya masalah. Betul Bapak Ibu? Semua pasti punya masalah. Hanya masalahnya satu dengan lain berbeda. Nah yang terakhir Bapak Ibu, coba lihat kanan kiri baik-baik. Ada nggak wajah-wajah pembuat masalah? Ini nggak ada yang ngaku. Jadi pastikan Bapak Ibu pagi ini kita akan hidup di dalam tujuannya Tuhan. Katakan 2, 3. Hidup dalam tujuannya Tuhan. Ketika kita hidup di dalam tujuannya Tuhan, Tuhan ada di tracknya itu. Tuhan ada di jalurnya itu. Amin. Dan Tuhan akan tanggung jawab atas hidup kita. Tapi ketika kita keluar dari tujuan itu, Tuhan gak tanggung jawab. Contoh, mic ini jelas Bapak Ibu diciptakan dengan tujuan untuk pengeras suara. Setuju Bapak Ibu? Tiba-tiba mic ini dialih fungsikan nggak menjadi pengeras suara, dibikin ulek sambel. Ada pentolannya, ada gagangnya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Tapi hasil cabai yang diulek itu nggak pasti. Setuju? Karena dalam mic ini ada banyak rambut, bukan rambut ini. Rambutnya mic, makanya kalau saya soundman di belakang, kalau ada WL singer, ini mic-nya tes, diketok-ketok, nanti pulang ibadah saya ketok kepala dia. Halo? Ingat tuh. Mic ini nggak boleh tes diketok. Kenapa? Di dalamnya ada rambut yang halus. Mic ini bukan untuk diketok, untuk suara. Kalau mau tesnya pakai suara, tes, shalom, tes, 1, 2, itu yang bener. Tapi ada yang nggak ngerti, diketok-ketok, kurang kencang digebuk. Kalau saya di sono sebagai ininya, soundman-nya, saya nolin, saya matiin. Lu gebuk kencang nggak akan nyala. Kenapa dimatiin sono? Nah kalau kita bikin ulek sambal yang kita makan udah pasti nggak jelas. Yang sudah pasti akan bolak-balik ke toilet mules. Nah kita mau belajar. Nah itu ada panggilan siapa tuh saudara? Kita mau belajar pagi ini bagaimana kita hidup di dalam tujuannya yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Pasti kita diberkati. Pasti kita bahagia. Kenapa? Tuhan ada di sana saudara. Ya, yuk kita lihat ayatnya.
Tolong diklik. Amsal 16 ayat keempat. Semua baca. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Katakan masing-masing. Ada tujuannya. Ya, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Bahkan orang fasik. Apa itu orang fasik, Bapak Ibu? Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran, tapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Ngeri lu Bapak Ibu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu kita menjadi orang fasik. Setuju Bapak Ibu? Dari kandungan kita sudah jadi Kristen. Bukan Kristen tapi Kristen. Tahu Kristen itu bekarat. Tapi kita nggak pernah hidup dalam kebenaran itu. Itulah orang fasik. Orang fasik adalah orang yang nggak mau bertobat. Itu dibuat, dirancang untuk apa? Hari malapetaka. Ini firman Tuhan yang menolong saudara. Jadi jangan main-main. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita nggak serius dengan hidup ini. Hidup ini hanya sekali. Makanya ada yang bilang gini, Pak Pendeta kan hidup ini cuma sekali. Berarti saya seperti yang saya mau, ya saya kerjakan. Itu keliru dan salah. Yang benar adalah Bapak Ibu kita tahu hidup ini ada kesempatan, hidup ini untuk sekali. Berarti Bapak Ibu kita hidup seperti yang Tuhan mau. Itu yang benar. Setuju Bapak Ibu? Amin. Nah, kita lihat tujuannya apa saudara ya. Klik. Efesus 2 ayat 10. Ya, baca sama-sama 2, 3. Kita diciptakan untuk melayani. Katakan melayani. Nah ini. Tujuan yang pertama kita diciptakan Tuhan untuk melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan. Melayani siapa? Jiwa-jiwa. Amin. Ayatnya lihat. Karena kita ini buatan Allah. Bapak Ibu lihat. Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman. Setuju Bapak Ibu? Semua jadi. Amin. Tapi dengan baik ketika Tuhan ciptakan manusia dengan baik, Tuhan nggak berfirman. Ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan rela mengotori tangannya. Loh, bangga nggak Bapak Ibu? Hah? Dia rela mengotori tangannya, dia membentuk manusia itu. Alkitab berkata, manusia itu segambar serupa dengan Allah. Apa artinya imago Dei? Serupa segambar dengan Allah, tapi imago Dei itu hancur karena hamartia. Hamartia itu apa? Kehilangan Allah, kehilangan sasaran, kehilangan tujuan. Tadi pagi nggak dapat ini. Makanya saudara dengar firman Tuhan sekali, 2 kali nggak cukup. 3 kali, 4 kali, 5 kali, minimal 6 kali. Materi yang sama. Pengkhotbah boleh sama, pewahyuan beda. Saya tidak punya catatan loh saudara. Pagi lihat, saya buka ini, nggak ada yang saya buka. Kenapa saya pegang ini saudara? Kalau tiba-tiba ini error. Kalau tiba-tiba lampu mati. Kan kita selalu siap, setuju nggak? Kita nggak bisa menyerah dengan keadaan. Saya pernah khotbah di sebuah gereja besar di Tangerang, saudara. Ketika khotbah mati lampu. Bukan hanya gereja, semua mati lampu. Dan gereja nggak ada genset. Gelap gulita, iPad saya nyalakan, lampu saya nyalakan. Khotbah jalan terus. Amin. Ya. Nah saudara, mari kita perlu sadar bahwa Tuhan menciptakan kita itu segambar serupa dengan Dia. Dia bentuk dengan tangannya. Tapi manusia nggak tahu lagi tujuan hidupnya. Kenapa? Karena manusia berontak. Coba Bapak Ibu jawab pertanyaan saya. Dosa yang pertama kali yang ada di Taman Eden, namanya apa? Ada yang tahu? Yang tahu jawabannya nanti boleh pulang duluan. Dosa apa? Dosa yang ingin sama dengan Allah. Dosa apa? Kesombongan. Kalau mereka tidak taat, mereka berontak, itu adalah bukan penyebab, itu pemicunya.
Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan arah, kehilangan sasaran, kehilangan tujuan. Itulah hamartia, Bapak Ibu. Pagi ini kita mau kembali kepada tujuan rancangan Allah yang sempurna buat kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mari kita lakukan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melayani. Kalau Bapak Ibu dipanggil untuk melayani Pak Jokowi, bangga nggak? Hah? Bangga nggak? Bangga ya? Kalau kita dipanggil melayani Tuhan, bangga nggak? Oh, lebih bangga. Saya tidak pernah menyesal Tuhan panggil saya jadi pendeta 35 tahun. Saya nggak punya cita-cita jadi pendeta. Kenapa? Keluarga besar saya tidak ada yang Kristen. Apalagi jadi pendeta? Nggak ada. Bapak Ibu tahu nih orang Bangka ini. Halo Pak. Iya Ceh. Bukan. Apa ada orang Bangka besarnya banyak jadi pendeta? Jarang. Yang banyak itu pendeta adalah ini dia, orang Korea Utara. Orang Manado. Betul nggak? Orang Papua, orang Kupang. Waktu saya sekolah teologi tahun 89, Bapak Ibu tahu. Yang Chinese itu kehitung. Yang laki-laki, apalagi cari perempuan lebih kehitung. Makanya cari perempuan masuk sekolah teologi pasarannya tinggi. Jarang. Jadi kami nggak punya keturunan keluarga besar Kristen, apalagi jadi pendeta. Dan saya nggak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Dan wajah saya bukan wajah pendeta. Bapak Ibu setuju? Ini wajah cukong. Tahu cukong? Cucunya King Kong. Senang ketawain gue. Saya pelayanan ke Bali. Yang ngejemput salah satu orang kepercayaannya Pak Timotius Arifin. Dia bos besar. Itu rumahnya dibangun miliaran, saudara. Waktu itu miliaran, sekarang udah nggak tahu lagi berapa miliar. Mungkin mendekati T, saudara. Kalau saya khotbah ke sana, dia yang jemput saya. Saya bilang sama dia, kawan, saya mau belanja dulu. Oke? Belanja dulu. Kaos. Karena setelah habis khotbah mungkin nggak keburu. Terbang lagi, repot kan? Waktu selesai saya belanja, saya keluar, saya tanya. Kang parkir, Pak, teman saya mana? Oh itu ya supir. Wis ngaco kamu, itu bos besar. Kenapa saudara? Karena wajah dia bukan wajah bos. Tukang parkir nggak percaya dia bos. Saya bilang itu bukan teman, bos besar. Mobilnya juga harganya miliaran saudara. Dia wajah saya wajah bos. Saya bilang wajah saya wajah bos, tapi jahitannya kurang. Dia wajahnya nggak bos, tapi jahitannya kuat. Itu banyak hamba Tuhan besar. Kalau khotbah ke Bali itu pasti dia gereja GB Rock yang terbesar di Bali. Itu hamba Tuhan besar banyak yang hidup rumah dia, saudara. Kita doakan dari belum punya anak. Sekarang anaknya nggak usah 2 atau 3. Dari belum punya anak, saudara. Ya, Bapak Ibu, saya nggak pernah menyesal 35 tahun Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Pemeliharaan Tuhan semua sempurna. Yang hari ini ada yang menjadi pendeta. Tadi pagi saya nggak sempat nanya tuh. Dan Tuhan nggak pernah tanya juga tadi pagi ya. Tapi siang ini kayaknya anugerah khusus nih saudara. Ada yang menjadi pendeta? Saya doain langsung deh. Ada? Nggak ada. Ada yang menjadi bos besar? Angkat tangan, saya doain langsung. Bilang kanan kiri, jangan pura-pura bego deh. Ini cerita ya. Bapak ibu ini punya anak cantik, gadis. Dideketin sama pendeta. Papi maminya bilang gini, Dek, doa dulu sungguh-sungguh. Bener gak dari Tuhan? Itu bahasanya. Rohani ya. Anak gadisnya dideketin calon pendeta. Disuruh doa sungguh-sungguh. Beberapa bulan kemudian, anak gadis cantiknya dideketin anak pengusaha. Yang hebat. Orang tuanya berdoa sama Tuhan. Tuhan terima kasih.
Engkau memberi yang terbaik buat kami. Bilang kanan kiri, jangan pura-pura gak ngerti. Jadi kalau bos, yes. Kalau pendeta doa dulu sungguh-sungguh, bener gak? Kayaknya saudara jadi pendeta itu kayaknya sengsara banget saudara. Saya pun waktu jadi pendeta, papi saya larang saya jadi pendeta. Karena apa? Saya ada paling besar. Dia maunya saya jadi pengusaha. Jadi kalau lu jadi pendeta nanti lu makan batu. Makan batu. Bapak Ibu dengar baik. 35 tahun jadi pendeta, saya nggak pernah tahu batu rasanya apa. Oh, haleluya. Ada yang pernah tahu? Kasih tahu saya batu seperti apa. Kalau kegigit batu kita ambil, kita buang. Betul nggak? Ada nggak yang di batu langsung begini? Dinikmati. Ada. Itu orang on. Kita dipanggil, kita diciptakan untuk melayani. Tuhan siapkan sebelumnya, jauh sebelumnya, dipersiapkan. Kita diciptakan ada di dunia ini untuk melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Amin. Yuk, tolong diklik. Sama-sama baca. 2, 3. Manusia mau berarti? Mau berarti? Mau berarti? Bilang kanan kiri, melayani. Kita karena hamartia, karena dosa, kita berpikir hidup kita berarti, hidup kita bernilai, hidup kita berharga ketika kita kaya. Kita mobil kita mahal, rumah kita mewah. Tadi pagi saya sudah katakan berkali-kali, kita kaya, kita sukses, kita berhasil, itu bukan tujuan hidup. Tapi bonus. Semua 2, 3, bonus. Maju lagi bibirin, bonus. Yang paling monyong diberkati. Yang mengkem gak percaya. Jadi dosa itu memperbudak kita sehingga kita tujuannya salah. Padahal kita ada di dunia ini diciptakan untuk kita melayani, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Semua, hanya itu kerinduanku. Lebih keras. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu tolong jawab pertanyaan saya. Kalau tujuan kita hanya bikin hati Tuhan senang, pertanyaannya, apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita cemaskan? Apa yang kita takutkan? Tidak ada. Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Karena kita ngantuk, Bapak Ibu. Sorry Bapak Ibu, tes jantung sehat nggak? Amin? Iya, tadi kan saya bilang, kalau jantungnya nggak sehat, pasti dengan firman ngantuk dia. Karena yang pagi tadi banyak yang senior, bugem, nggak berani teriak saya. Nanti kalau dipanggil Pak Haryo itu bilang gara-gara pendeta Bambang nih 1 jiwa hilang. Kalau siang kan banyak kan yang muda-muda. Jadi menyebabkan kita khawatir, kita takut, kita stres karena tujuan hidup kita salah. Yang kita pikirkan adalah hepeng, duit, doi. Bagaimana saya semakin kaya? Bagaimana saya semakin sukses? Kaya nggak? Gila iya. Nyanyinya lagunya apa? Andai aku jadi orang kaya. Andai aku jadi orang kaya. Halu. Tapi kalau kita punya tujuan hidup yang benar, kita hidup seperti yang firman Tuhan katakan. Kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Hidup kita semakin bernilai. Hidup kita semakin berarti. Amin. Kenapa Gucci Cina itu harganya mahal? Ada yang tahu?
Gucci Cina itu barang langka. Barang antik. Betul? Bapak Ibu tahu nggak? Kita ini dilihat dunia itu kita barang antik loh. Itulah. Dunia bikin dosa, kita nggak bikin dosa. Halo. Orang lain kita aneh nggak? Aneh. Kedua putri kami dianggap teman-temannya manusia aneh. Nih putri kami yang kecil nih Grace. Dulu waktu dia sama-sama kecil SMP ya deh ya. Sekolah sama teman-teman hepeng-hepengnya, teman hopeng-hopengnya. Baik. Tahun lalu bisa, tahun ini juga. Tahun lalu atau tahun ini lah ya. Saya anterin dia. Ketemu sama teman-temannya perempuan laki-laki. Udah pada pacaran. Pacarannya gayanya gaya koboi, gaya bebas. Jamah sana jamah sini. Tambah lagi pada ngerokok. Perempuan yang ngerokok. Saya jemput anak saya. Dia masuk. Kok wajahmu sedih sayang? Kenapa dek? Dia cerita di mobil. Iya dedek sedih dek. Teman dedek hancur semua. Buat mereka itu bagus kemajuan. Bapak Ibu, Desember lalu, tepatnya bukan Desember ya, di bulan September tahun lalu, sepasang kekasih minta saya berkati. Saya nggak tahu dari gereja mana. Karena mereka tahunya pendeta Bambang di Taman Surya itu di apartemen ada pendeta yang baik hati, suka menolong, suka menabung, dan tidak sombong. Terima kasih Bu. Jadi kalau mereka susah apa cari saya. Mereka minta diberkati. Saya bilang kamu dari gereja mana? Kenapa nggak minta berkati gereja? Nggak bisa Pak. Lakinya 26, perempuannya 23. Sudah hamil 5 bulan. Tinggal berdua. Kau lihat matamu, kau lihat mataku. Tinggal berdua, masih pacaran, enggak mungkin, enggak. Dia bilang begini, Pak Pendeta, Mama bisa nggak layani? Bisa. Tapi dengan syarat. Kalau Om bantu kamu, kamu mesti bantu Om. Caranya gimana Om? Gampang. Kamu tahu nggak? Ketika saya bilang sama kamu, berkati kamu tengah taruhannya pendeta ini, jabatan saya. Orang akan tanya, itu pendeta Bambang dibayar berapa? Begitu Om Hendy. Tapi saya mau bantu kamu berdua. Berkati kamu berdua. Tapi dengan catatan bantu saya juga. Caranya gimana Om? Gampang. Mulai ketemu sama saya, kamu tidak boleh lagi berhubungan sebagai suami istri. Janin itu dibiarkan, jangan diganggu. Sampai kamu diberkati. Karena diberkati Desember, Januari itu baby lahir. Ketemu saya September. Bisa. Yang kedua, kamu harus ikut camp Pres Jati. Ikut camp 1, 2, 3 saya bilang. Kalau nggak kamu 3 in 1 saya bilang. Yang 1, 2, 3 aja bisa berubah jadi 3 in 1 ya Om Hendy ya. Di camp sih 1, 2, 3 yes. Di rumah 1, 2, 3 pret. Yang ketiga, kamu harus bergereja lokal. Nanti saya tempatkan di mana. 3 syarat ini mau nggak? Dia pandang-pandangan sama pacarnya. Yang perempuannya begini nunduk aja. Karena perutnya udah gede 5 bulan. Yang perempuan nggak berani mandang saya. Yang laki pembuat dosa. Makanya saya pesan kepada gadis-gadis, kalau pacaran jangan lupa bawa jarum pentul. Iya. Jadi kalau si John atau si Acong nyerang, tusuk pakai jarum pentul. Urapan GBI Katarizo. Kalau jarum pentul kurang, pakai paku. Kalau paku kurang, pakai bor. Kalau kurang juga pakai strum. Paling begini-begini dia. Saya sedih loh Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau bicara mengenai gereja keluarga itu banyak yang hancur. Termasuk para pelayan. Kok bisa itu? Karena dia nggak mau melayani. Nggak punya nilai. Kenapa? Tujuan hidupnya salah.
Bapak Ibu ingat, saya katakan lagi nih. Kita kaya, kita sukses, kita berhasil. Bukan tujuan, itu bonus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nilai hidup kita berarti ketika kita melayani. Amin. Caranya, yuk. Melayani harus dengan segenap hati. Ya, ini kuncinya. Kolose 3, 23, 24. Apapun juga yang kau perbuatlah dengan segenap hatimu. Supaya hidupmu tidak setengah mati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kalau kita terlibat di dalam gereja lokal di tempat ini, Bapak Ibu, kita melayani harus segenap hati. Jangan setengah hati, nanti setengah mati hidup kita. Ngomel-ngomel, di depan gembala, ibu gembala sih iya, tapi di belakang ngomongin, heran gue mulu, emang gak ada lagi orang. Makin manyun tuh bibir, bimoli, bibir maju 5 cm, makin mancung kayak Pinocchio. Hidungnya tuh. Ketika kita dipercayakan melayani, kita bersyukur Bapak Ibu, karena kita diberikan kehormatan, kepercayaan, kesempatan. Setuju Bapak Ibu? Ya. 45 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, saya melayani Tuhan. Bukan sebagai pendeta pakai jas begini. Apel gereja. Gerejanya belum ada keramiknya. Karena kita baru bangun. 2 lantai, gede. Tanahnya aja hampir 5.000. Ya, sekarang masih ada. Ini sekarang gereja lagi dibongkar. Gereja kita di Jelambar lagi dibongkar, dibangun lagi. Dengan lebih canggih lagi. Karena apa yang lama dibongkar bukan gaya-gayaan. Karena sudah banyak yang rusak. Karena itu udah hampir dibangun sama gembala itu tahun 7 berapa ya? 78 kurang lebih. Ya, jadi ketika kita lihat itu udah banyak kabel-kabel yang digigit kecoa, digigit tikus banyak. Jadi kita nggak mau saja lagi ibadah tiba-tiba ambruk gedungnya dan mati sama-sama, kan lucu saudara. Ya kan? Nah jadi kita bangun saudara tahun 70-an itu kan belum ada keramik begini, gereja belum mampu. Ya kan? Jadi saya mesti buat apa? Itu debu semua. Saya mesti ambil air pakai ember, kepretin. Ya, wah itu abu terbang. Saya sapu. Udah gitu saya tarik pakai paku, tancap di sana. Pakai apa? Pakai tali plastik. Kalau nggak itu bangku begini-begini, saudara. Saya keker baik-baik. Teman saya di sana, saya di sini. Teman saudara, kadang-kadang masih bengkok juga, saudara. Nah, kalau ada keramik begini kan nggak mungkin bengkok. Saya ngalami Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang gembala bilang sama saya, itu bangku berkarat, 1 jiwa lo. Gimana bang? Oke om, siap. Saya duduk, amplas. Capek nggak? Capek. Pegel nggak? Pegel. Kerja buat Tuhan terlalu manis, bukan selalu, terlalu. Biar sonder gaji. Karena kan waktu dicuci itu kan belum ada gajinya, belum kan? Gajinya akhir bulan. Haleluya. Memang waktu itu pekerja nggak ada gaji. Bener nggak ada gaji, transfer nggak ada. Kalau Om Gembala ingat, dikasih, dipanggil. Dikasih berapa duit itu? 100.000. Kalau Om Gembala nggak ingat, 2-3 bulan. Sampai saya bilang, Om punya dosa nggak mas? Kamu kalau ngomong enak aja. Iya Om punya dosa nggak? Ya nggak ada lah. Saya bilang Om jangan pura-pura lupa dong. Lupa apa kata dia? Ini 3 bulan. Perasaan Om kayak baru sebulan. Om punya perasaan. Hati saya beban berat Om, 3 bulan nih belum dibayar. Iya. Udah sebentar nanti Om kasih. Nih sebulan dulu. Nunggak 2 bulan ya Tuhan Yesus. Tapi tetap bersukacita. Amin. Enggak ngerutu sambil bersihin gereja. Lupa ini pendeta, ini gembala nih. Enggak saudara. Karena upah kita dari Bapa di surga.
96 Bapak Ibu saya menikah di Angke. Orang bilang apa? Pak Pendeta tahu nggak itu 96 di Angke itu hebat. Di Angke itu waktu itu satu piring itu sampai kalau nggak salah Noban Jigo 25.000. 96 loh. Zaman sekarang satu piringnya berapa duit di Angke? Nggak dapet. Teman-teman saya bilang, sama saya Pak lu hebat lu 96 menikah di sono. Gua mah waktu itu menikah nggak bisa. Gua dia udah di yang ada aja lah. Tuhan nggak pernah bikin malu hidup kita, saudara. Kalau tujuan hidup kita tadi saya bilang ketika kita punya tujuan hidup, Tuhan ada dan Tuhan tanggung jawab. Amin. Dan upahnya dari Bapa di surga. Jangan kecewa sama gereja, jangan kecewa sama pendeta, mereka manusia. Mereka terbatas. Lagi tenang-tenang, gembala bilang gini, Om mau kasih kamu rumah, mau nggak? Sorry Om. Sorry, kenapa? Susah nolaknya. Bulanan boleh cepeceng, rumah dapat men. Di sini, kenapa? Om kasih kamu motor, mau nggak? Jangan Om, jangan ragu-ragu. Pulang dari luar negeri, pelayanan itu gembala sidang. Dia ingat sama Pendeta Bambang, dia beliin dasi yang paling mahal. Dia beliin coklat buat istri saya. Kenapa saudara? Saya sebagai pelayan, sebagai pengerja, menyenangkan hati dia. Tahu mana, dari mana tahunya? Enggak ada CCTV gereja kami. Bapak di surga melihat. Dia bicara kepada hambanya. Amin. Amin. Teman-teman saya bilang, Bang, lu enak ya, lu beda. Yang lain pengerja semua pernah diomelin sama almarhum Pendeta Dalil Kusnadi, MTH. Hanya Pendeta Bambang gak pernah dimarahin. Kenapa? Karena saya melayani dengan segenap hati saya. Teman-teman saya kalau nggak ada dia pada kabur. Kalau saya ada dia, ada gembala, saya ngobrol sama dia, teman saya kerja. Ini mimbar udah baik-baik, diangkat digotong sini supaya apa? Kelihatan kerja. Saya teriak, "Woi, itu mimbar diapain?" Sekarang saya lihat teman-teman saya pengerja zaman saya, mereka tidak jadi gembala, tidak menjadi hancur hidupnya. Ada yang sudah mati. Bapak Ibu, mari kita melayani Tuhan. Amin. Dengan segenap hati. Jangan setengah mati. Oke, klik. Melayani sesuai dengan talenta. Ya, temukan talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita mesti percaya nih, di dalam diri kita minimal ada satu talenta. Setuju gak? Amin. Jangan kalau nanti Pak Gembala, Ibu Gembala bilang gini, ayo melayani, kita bilang gini, Pak Gem, Bu Gem, saya nggak bisa apa-apa. Yang penting saya setia aja lah. Ke gereja datang, doa datang, ya suruh perpuluhan, kasih perpuluhan. Suruh ngapain sih, ikut aja lah. Pokoknya pendukung yang setia. Bukan itu Bapak Ibu. Karena Tuhan mau kita lebih dari itu. Setuju Bapak Ibu? Amin. Di dalam diri kita ada bakat talenta. Kenapa saya bilang? Karena ketika kita terima Yesus, lihat baik-baik. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karisma, karunia yang Tuhan miliki itu ada dalam diri kita. Lalu, ya, saya dulu nggak sadar saudara. Karena saya bilang saya lahir dari keluarga yang susah, ya miskin SMP. Saya sudah tidak minta duit sama orang tua. SMP saya sudah sekolah sendiri, ngurus sendiri, sampai saya S2. Makanya saya bersyukur kedua putri kami belajar mengikuti jejak kami. Dia sekolah homeschooling. Dari homeschooling ya SMU ya. Dia homeschooling, tapi saya kemudian sudah bekerja jadi guru dan menghasilkan duit. Yang besar juga begitu. Kenapa dia terinspirasi dengan saya? Saya bilang, Dedi dulu SMP udah gak minta lagi sama orang tua. Akong sama Ama. Kenapa? Akong sama gak punya apa-apa. Saya tidak merendahkan mereka seperti ini. Tapi saya bangga dengan mereka. Ketika papi saya meninggal, semua jadwal saya cancel.
Saya khotbah ke Surabaya, khotbah kemana-mana. Saya bilang, close. Saya kasih teman saya ganti, saya khotbah. Kenapa? Papi saya meninggal. Saya bikin KKR di Husada, Mangga Besar. Yang hadir ratusan orang. Kenapa saya bangga dengan mereka? Saya layani sama diri saya. Saya sadar saudara, di dalam diri saya ada bakat talenta yang besar. Dari saya pemalu, penakut, gagap, gugup, boro-boro saya khotbah begini, boro-boro saya khotbah bisa melihat saudara. Saudara tahu nggak semua orang berdiri mimbar bisa melihat wajah orang, betul nggak Bapak Ibu? Saya bisa melihat saudara. Makanya kenapa saya tahu ada yang ngantuk, hilang sinyal. Karena saya lihat wajah saudara. Ada yang khotbah, kalau khotbah di atas saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan ada di atas, ini plafon. Kenapa saya jadi minder? Karena saya susah. Saya benci dengan kemiskinan. Kebencian saya dengan kemiskinan nggak merubah saya jadi kaya. Semua itu berubah ketika saya hidup dalam tracknya Allah, jalurnya Allah, tujuannya Allah. Amin. Jangan sampai hari-hari ini kita kasihkan hati kita. Kita hidup seperti yang kita mau. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Melayani dengan bakat talenta kita. Bisa nyanyinya? Nyanyi. Amin. Jangan nggak nyanyi, mau nyanyi. Ya rusak lah. Kasihan yang main keyboard tuh. Ya, kunci A salah, G salah, Z-nya cocok nih. Dulu saya saudara tahu, kalau saya nyanyi orang menghina saya. Bambang kalau nyanyi kuncinya kunci Z. Saya pikir apa ada kunci Z, suara yang serak-serak becek begini saudara. Ternyata ketika saya bisa main musik nggak ada kunci Z. Hanya sampai kunci G. A, B, C, D, E, F, G. H pun nggak ada. Ayo semua jemaat melayani. Kalau semua terlibat ini bangku nggak kosong-kosong lagi saudara. Ibadah siang sama dengan pagi ramainya. Bahkan tadi pagi saya bilang minimal gereja kita GB kata Rizu minimal ibadah 1 minggu 3 kali ibadah. Tepuk tangan dong. Amin. Yang penting melayani. Lanjut. Yang kedua dan terakhir hanya 2 poin aja saudara. Ya kalau banyak-banyak poin kita nggak pulang saudara. 2 Timotius 1:9. Sama-sama. 2-3 kita diselamatkan untuk melayani, diciptakan untuk melayani. Dirancang khusus Tuhan, diselamatkan untuk melayani. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan perpanggilan kudus. Wow, bukan berdasarkan perbuatan kita. Kita nggak layak melayani, tapi kita dilayakkan, dipanggil untuk melayani. Setuju? Jangan sombong, jangan jual mahal. Disuruh melayani kita bilang begini, emang gereja gaji gue berapa? Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan repot saudara. Coba begini, 2-3. 2-3. Bayar Tuhan bilang. Gak bisa bayar. Lihat tuh, yang rumah sakit tuh pakai oksigen tabungnya mahal nggak? Kemarin tuh waktu yang pandemi, tabung oksigen segitu mahal minta ampun. Teman saya bisa gituan, kaya mendadak saudara. Tiap hari angkat tabung oksigen yang gede itu berapa kilo? Pak Hendi? 30 kilo, nggak kuat, jadi kuat. Kenapa? Duit punya itu. Antocien. Kalau kata Pak Sam, adong hepeng. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Sebelum apa? Permulaan zaman. Udah dipersiapkan jauh-jauh. Kita di dunia untuk melayani. Diselamatkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya bisa percaya Tuhan bukan karena saya ke gereja. Karena ada orang yang mengajari saya, orang membawa saya kepada Tuhan. Amin. Kita diselamatkan karena apa? Karena ada orang yang berdoa buat kita. Tadi pagi saya belum ngomong begini, tapi siang ini saya ngomong begini. Selamatkan jiwa, berapapun harganya. 1 jiwa itu berharga. 1000 malaikat bersorak-sorai, saudara. Jangan sampai kita diselamatkan tapi kita egois. Coba lihat, klik. Lihat nih saudara. Ketika manusia mementingkan diri sendiri, egois, enggak mau melayani, maka ia akan mudah kembali kepada kehidupan yang lama. Karena dosa itu membawa kecenderungan, dosa itu mengikat.
Hamartia membuat kita kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan sasaran. Kecenderungan manusia kita adalah maunya dilayani. Halo? Kita merasa kalau kita dilayani lebih terhormat, lebih terpandang. Di depan gereja kita disambut, dituntun, dipimpin. Sampai duduk depan, om, tante, bapak, ibu duduk sini ya. Wah, bangga sekali. Ketika orang nggak layani kita tersinggung. Kita bilang kita nggak dihargai. Saya tanya saudara, harganya berapa? Ditegur, nggak ditegur marah, tersinggung, ngambek, baper. Nah, kalau gembala khotbah begini mungkin nggak berani saudara. Kenapa? Takut dibikin nyinggung. Tapi kalau tamu, suara Tuhan, salah. Justru kalau gembala menegur saudara, dia tahu kehidupanmu karena dia bapakmu. Amin. Iya. Tapi saya percaya Pak Haryanto pasti berani. Ya Bu ya, betul ya. Kenapa saudara? Dia rela kok tinggalkan pekerjaan dunianya. Saya tahu dia punya posisi jabatan. Untuk apa kembali datang ke sini? Ini tempat dia ya, anak muda. Ibu duduk di sini, anak muda ya. Ibu bukan ya? Ya kalau Pak Haryanto di sini saudara. Ya sama-sama Pak Hendy itu. Dia bangun gereja ini saudara. Bagaimana gereja ini dibangun? Bukan untuk kemuliaan dia. Kemuliaan Bapa di surga. Oh tangan buat. Amin. Penyebab utama dosa adalah ketika kita hidup tidak mau melayani Tuhan dan sesama. Gampang jatuh lagi. Balik lagi. Yuk. Siang hari ini udah mulai siang. Waktunya kita mau pulang. Amin. Waktunya makan sih. Jangan lupa saya diajak makan. Kalau makan yang enak, kalau enggak ya udah. Gue udah biasa yang enggak enak. Bapak Ibu, kalau bos ngajak saya makan, dia bilang begini, Pak Pendeta mau makan apa? Gue ikut lu. Kenapa? Gue tahu lu makan yang enak-enak. Gue udah biasa yang enggak enak. Ketawa, ditahu aja. Ya tahulah. Nah saudara, mari kita mau tinggalkan tujuan hidup kita yang salah. Tadi saya bilang ketika tujuan itu salah, maka hidup kita pasti bermasalah. Ingat, kaya, sukses, berhasil. Itu bukan tujuan. Itu bonus berkat yang Tuhan beri. Oke, lanjut. Ini dasar kenapa kita harus melayani. Karena hidup kita bukan milik kita, tapi milik Kristus. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, lihat tuh. Dan harganya lunas dibayar tanpa kredit, tanpa cicilan. Apalagi tunggakan, enggak ada saudara. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Ayo hidup kita ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini sementara, hidup ini singkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lah. Udah gak berdaya, baru kita bilang Tuhan pakailah hidupku. Pret. Nih kisah nyata nih. Seorang anak muda berhasil kaya, sukses. Usia muda, belum menikah, kaya raya. Itu banyak dicari wanita. Nggak ada wanita di sini ya, di sana wanitanya. Datang gembalanya, Om mau kamu bantu pelayanan di anak muda. Supaya anak muda di gereja itu berkembang seperti kamu. Anak muda bilang gini, Om maaf. Saya belum punya waktu saat ini Om. Nanti kalau ada waktu Om, saya pasti bantu Om. Anak muda di gereja. Oke kata Om Pendeta. 4 bulan kemudian pendeta dengar ini anak muda sakit parah. Bapak Ibu tahu penyakit itu kapan waktu bisa datang. Bapak Ibu setuju? Oh teman saya habis telepon-teleponan halo-haloan. Tiba-tiba dia tutup haleluya. Amin. Tutup telepon mati dipanggil Tuhan. Antara percaya nggak percaya. Di Purwokerto kita bawa sepupunya jenazah. Di depan peti mati kita tanya. Siapa kalau mati? Kita bilang siap. Dia pulang habis kita makan. Istri telepon kita. Suaminya meninggal. Saya bilang Bu jangan bercanda. Masa sih Pak Pendeta saya bercanda suami saya mati. Datanglah pendeta doain dia. Dia bilang apa? Om, saya janji Om. Kalau Tuhan sembuhkan penyakit saya mau melayani Tuhan. Sekarang yang nangis bukannya dia, tapi Om Pendeta. Selesai amin dia pulang. Beberapa kemudian pendeta dengar ini anak muda mati usia muda.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ketika kita melayani Tuhan, lihat ketika kita meninggal. Dari segala penjara, penjuru dunia, bangsa datang melayat. Kenapa? Karena orang tahu ini orang berharga di mata Tuhan. Mas mengatakan berharga kematian orang benar di mata Tuhan. Tuhan sudah tebus kita dengan darah yang mahal. Dia mati di kayu salib. Yuk Bapak Ibu, apa yang kita punya kita bisain. Yuk kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Semua bisa. Saya percaya kalau semua bergerak, bangku ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Oke, lanjut lagi. Semua baca 2-3. Melayani adalah gaya hidup anak Tuhan. Anak Tuhan harus melayani. Kalau nggak melayani anak, jangan bilang anak hantu. Tadi pagi bilang anak setan, sekarang sih anak hantu. Nggak boleh, saudara. Amin. Lu kalau sudah hantu, saya siapa? Masa engkongnya hantu? Gaya hidup melayani Tuhan. Katakan 2-3, gaya hidup. Nah, tangannya begini. Gaya hidup melayani Tuhan. Kasih tahu, gaya hidup melayani Tuhan. Amin. Iya. Oke, yuk kita berdiri semua sama-sama. Diklik terakhir. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pertanyaan ini perlu dijawab dengan jujur sebelum kita pulang. Kalau tadi saya bilang teman saya dokter, istrinya dokter, usia 50 tahun dipanggil Tuhan, itu bukan bercanda, bukan guyonan. Itu betul saudara. Mereka suami istri ikut saya ke Israel. Saya suka bawa tur ke Israel bolak-balik saudara. Sehat. Dia lagi gendong anaknya. Anaknya baru berapa bulan saudara. Dan mamanya dokter itu lihat dia duduk, anaknya mati di tempat. Betapa tragisnya saudara. Waktu suaminya meninggal, istrinya bilang sama saya, Pak Bambang, suami saya sudah dipanggil Tuhan. Kok bisa? Dokter pun manusia, pendeta pun manusia. Jangan bilang kok pendeta bisa mati. Pasti bisa, kenapa dia manusia? Ini yang harus kita pertanggungjawabkan di depan Tuhan. Pertanyaannya lah, berapa banyak jiwa yang sudah kita bawa kepada Yesus? Bapak Ibu tahu ketika kita meninggal, Tuhan gak tanya berapa banyak hartamu, berapa kayamu, berapa anakmu, berapa banyak mantumu, cucumu. No. Tuhan cuma tanya berapa banyak jiwa yang kau bawa kepada Yesus. Saya adalah hamba Tuhan yang haus dan lapar akan jiwa-jiwa. Dimanapun saya berada, saya bersaksi tentang Yesus. Tadi pagi saya sengaja datang kemari bawa anak untuk kita nongkrong di depan, di pertigaan itu makan nasi uduk. Untuk menjadi saksi Tuhan itu sederhana, saudara. Mungkin kita nggak bisa ngomong, nggak pandai fasih ngomong pengen pengkhotbah, nggak apa-apa. Tapi kita bisa menjadi contoh dan teladan. Jadi berkat. Katakan amin. Apa yang saya buat, saudara? Ketika saya belum makan, dia lagi layanin orang, bapak itu dikembalikan duitnya kurang 2.000, ibunya. Saya bilang, Bu, saya bayar. Ibunya bilang, makasih ya Pak. Udah saya bayarin 2.000. Bapak itu pulang, saya makan sama anak saya. Saya tanya berapa duit Bu, disebutin sekian. Nggak terlalu mahal saudara. Saya keluarkan dompet, kasih uang lebih. Saya bilang, Bu ini berkat. Yang tadi 2.000 tambah berkat. Semuanya. Itu ibu matanya. Seperti dia ketemu pagi ketemu Tuhan saudara. Ini menjadi gaya hidup buat kita. Saya ke puncak saudara. Saya bilang sama anak-anak istri, saya bilang, saya mau beli obat dulu di Senturi. Sebelah kiri dekat Cipanas itu ada Senturi, saudara. Waktu saya masuk, saudara, ada seorang bapak yang lagi begini-begini. Tahu maksudnya? Duitnya kurang. Obat udah siap dibawa, tapi duitnya kurang. Dia bilang begini sama yang punya apoteknya, Mbak, di sana bukannya Mbak, Teteh, ini obatnya. Saya masuk, saya lihat, saya bilang, Mbak, kasih dia obatnya. Kekurangan uangnya saya yang bayar. Saya nggak tahu kurang berapa. Bukan mau jadi pahlawan, tapi biarlah Kristus dimuliakan. Amin. Saya tahu, saudara, berkat yang saya punya itu dari Bapa di surga. Saya bilang, Teh, nggak apa-apa, kasih Bapak. Bapak itu bilang, Pak, nggak usah, nggak apa-apa. Ini berkat dari Tuhan, saya bilang.
Itu Bapak ngelihat saya seperti lihat Tuhan. Dia sembah sujud, Pak terima kasih. Sudah gak apa-apa, sama-sama. Tuhan berkati ya Pak, hati-hati. Salam sama keluarga. Itu yang punya apotik. Lihat wajah saya, kok ada manusia kayak begitu. Yuk Bapak Ibu layani Tuhan. Layani jiwa-jiwa. Amin. Sebelum terlambat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini singkat, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Yuk mari angkat dua tanganmu, pejamkan matamu. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari sembah Dia, katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, amin Tuhan. Oh Rabasikaralala Herakarabala Syakarabarabarabarabara. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Biarkan keyboard dengan lembut sekali. Semua tutup mata. Arahkan hatimu kepada surga. Taruh kedua tanganmu di dadamu Bapak Ibu. Dengarkan detak jantungmu. Kalau sampai siang hari kita masih mendengar jantung kita berdetak, itu artinya Tuhan memberikan waktu, kesempatan untuk kita berubah dan bertobat. Menyesallah sebelum terlambat. Buatlah perubahan sebelum perubahan memaksa kita berubah. Perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadinya sebuah perubahan. Kalau selama ini tujuan hidupmu salah, kalau itu membuat engkau stres, engkau capek. Kita ada di dunia ini diciptakan untuk melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan egois. Dengarkan jeritan orang-orang yang perlu kita selamatkan. Mungkin keluargamu, mungkin suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, mungkin cucu mantumu, CM cingkemu, atau sahabatmu. Katakan Tuhan siang hari ini, pakai hidupku. Aku janji Tuhan, aku mau melayani Engkau. Berapa banyak saudara yang berkata Tuhan, pakai hidupku, aku mau melayani Engkau. Dengan bakat talenta yang Kau sudah berikan. Angkat dua tanganmu tinggi-tinggi di depan Tuhan, biar Tuhan melihat setiap tangan terangkat. Siapa lagi? Angkat tanganmu, semua tutup mata. Iya, siapa lagi? Tuhan, Engkau melihat setiap tangan terangkat. Hamba berdoa buat setiap tangan yang terangkat. Ini doa kami, ini nazar kami, ini komitmen kami. Kami mau melayani Engkau selama kami bisa. Kami kuat, kami sehat. Kami tahu melayani Tuhan adalah kehormatan, bukan beban. Melayani Tuhan adalah kesempatan. Bapak terima kasih. Lawat kami pada siang hari ini Tuhan. Jamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba berhenti berbicara, Roh Kudus terus berfirman, beracara memberkati umat-Mu pada siang hari ini. Baik yang ada di Zoom, di YouTube juga Tuhan berkati. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati hamba-Mu Pak Haryanto bersama istri, anak-anak, semua staf pastoral yang ada, semua pemimpin di gereja. Sehingga gereja ini maju berkembang. Nama Tuhan dimuliakan. Segala hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus katakan amin. Selamat siang semuanya. Tuhan berkati. Boleh kembali duduk saudara.
Diberkatilah Bapak Bambang Irawan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini, dan Tuhan memberkati selalu dalam keluarga, dalam pelayanannya. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Berikan dengan kerelaan hati kita, berikan yang terbaik. Boleh kita sama-sama mempersiapkan amplop yang terbaik, cek lagi ya, supaya kita membawa persembahan dengan penuh sukacita. Boleh juga pakai kris yang sudah dipersiapkan, disediakan di sekitar daripada Bapak Ibu. Kita berdoa, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang besar yang Kau sediakan dalam hidup kami, pimpinan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga bawa persembahan dalam rumah-Mu, sucikan dan kuduskan, persiapkan uang yang kami sudah siapkan, dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Persembahan dijalankan, naikkan pujian bagi Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Kita saksikan warta jemaat. Shalom Jemaat GBI Katerizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 22 September 2024. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katerizo, atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Ibadah Katerizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi bertempat di lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk dapat bergabung di ibadah Katerizo Kids. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah KM2 dilakukan 1 bulan sekali setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Still you're calling me. Hope is lost and hope exhausted. You will be my strength.
kaum wanitanya Allah, mari bergabung di acara talk show dengan tema Fresh and Natural Makeup pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 pukul 3:30 sore di gereja. Mari kaum pria dan wanitanya Allah bergabung di ibadah gabungan Kompak dan WBI pada hari Sabtu tanggal 28 September pukul 7 malam di gereja. Komsel Cipondo dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 September pukul 7:30 malam di gereja. GBI Katerizo akan mengadakan HUT gereja yang ke-33 tahun tanggal 6 Oktober 2024. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi dalam performance dan juga door press dapat menginformasikan ke sekretariat gereja. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 29 September dengan pembicara Pendeta Dr. Joel E. Zakaria. Ibadah dilaksanakan pukul 7 dan 9.15 pagi. GBI Katerizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Bapak Andi Sanjaya, Bapak Andana Budi Kristian, Saudari Stella, Bapak Beni Kurniawan, Bapak Teddy Banadus, Saudara Michael Yonatan, dan Bapak Aven. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang telah melayani. Terima kasih juga untuk hambanya, Pendeta Bambang Irawan MTH, atas firman Tuhan yang disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Katerizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 22 September. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan penuh harapan di dalam setiap hidup kami. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah membuat kami gagal, tetapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang selalu merancangkan rancangan yang penuh damai sejahtera bagi setiap kami, dan itu janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur dengan tubuh yang sehat kami boleh melangkahkan kaki kami datang beribadah di tempat ini dengan penuh ucapan syukur. Kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan, menjadi naik menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, apa yang kami punya dan apa yang kami miliki semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Bapa di sorga, terima kasih buat waktu yang sudah Tuhan beri, baik dari ibadah pertama sampai hari ini. Hamba-Mu Bapak Bambang Irawan yang sudah boleh melayani kami dari pagi sampai ibadah kedua hari ini. Tuhan terus memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, memberkati keluarga, memberkati anak-anak dalam segala aktivitas yang ada. Bapa di sorga, Engkau Tuhan yang buat berhasil dimanapun pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu, biarlah Tuhan yang boleh dimuliakan. Bapa di sorga, terima kasih buat setiap kami yang sudah boleh ambil bagian pada pagi hari bahkan sampai ibadah kedua ini. Tuhan yang memberkati setiap kami, apapun yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, sesungguhnya kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Bapa di sorga, karena apa yang kami miliki dan apa yang kami punya adalah dari Tuhan, dan untuk itu kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih buat gereja-Mu di tempat ini, GBI Katerizo, yang boleh menjadi tempat di mana kami boleh mencari Tuhan, boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih buat gereja-Mu di tempat ini yang pada bulan ini berulang tahun yang ke-33. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Banyak hal yang sudah dilewati di sepanjang 32 tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini 33 tahun penyertaan Tuhan sempurna. Ada banyak hal yang sudah dilewati bagi gereja-Mu di tempat ini, tapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna di dalam gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak buat setiap jemaat Tuhan yang boleh memberikan hati mereka jemaat yang setia. Tuhan terus memberkati dalam segala aktivitas apapun yang mereka kerjakan, pribadi lepas pribadi. Bapa di sorga, Tuhan yang buat berhasil. Bapa di sorga, kami berdoa buat Bapak Gembala dalam pelayanan yang Tuhan percayakan pada hari ini. Tuhan terus memberkati dan terus memakai dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, bahkan baik di gereja ini, bahkan di tempat pelayanan dimanapun yang Tuhan percayakan. Ibu Gembala dan seluruh anak-anak juga Tuhan yang boleh tetap berkati dalam nama Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa juga tetap dalam permohonan doa kami, proses perizinan gereja kami, yaitu untuk merenovasi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam.
Kami percaya Tuhan, kami adalah Tuhan yang hidup, yang merancangkan damai sejahtera bagi setiap kami. Untuk itu kami lihat perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan bagi proses renovasi gereja kami, di mana waktu-waktu kemarin sudah Tuhan percayakan bagi jemaat maupun non jemaat sekalipun, mereka boleh memberikan waktu mereka untuk mereka boleh tanda tangan. Terima kasih Tuhan, mereka boleh memberikan hati mereka untuk mereka tergerak, untuk boleh sama-sama memberikan izin, bahkan boleh juga orang-orang yang terkait, lembaga yang terkait juga yang proses menangani ini untuk renovasi gereja. Kami percaya Tuhan beri mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga proses renovasi gereja kami yang memakan kurang lebih waktu sekitar 6 bulan, biar Tuhan yang boleh tolong. Dana-dana yang dicukupkan semua boleh disertai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang mungkin menjadi yang mungkin dilihat di luar sana itu terlihat mustahil Tuhan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau Tuhan turut campur tangan bekerja di dalam setiap kami. Sesungguhnya Tuhan, kami menyerahkan proses dana-dana yang dibutuhkan juga kami percaya Tuhan akan cukupkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang kaya, yang mampu mencukupkan segala keperluan kami, terkhusus untuk gerejamu GBK Terizo di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan waktu-waktu ke depan untuk prosesnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Buat Bapak Andi Sanjaya, dalam nama Yesus Tuhan memberkati, bahkan juga Bapak Andana Budi Christian, Saudari Stella, Bapak Beni, Bapak Teddy, Saudara Michael, dan Bapak Aven. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan memberkati di usia baru yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Apapun yang mereka kerjakan, tangan Tuhan buat berhasil. Kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Tuhan yang selalu beserta dengan setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati dalam hari-hari yang ada. Kalau Tuhan sudah sertai di waktu yang kemarin, Tuhan yang sama juga menyertai perjalanan hidup mereka, dan Tuhan yang buat berhasil. Rancangan Tuhan sempurna bagi kehidupan setiap rekan-rekan jemaat-Mu di tempat ini yang boleh berulang tahun di sepanjang minggu ini. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri, kekayaan dan kehormatan Tuhan nyatakan bagi setiap jemaat-Mu yang berulang tahun. Kekuatan, kesehatan daripada Tuhan yang beserta dengan setiap mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dan terlebih kami juga berdoa buat para lansia yang ada di tempat ini juga Tuhan memberkati, menopang mereka di usia yang senja ini, biar tetap juga Tuhan yang tetap menolong dan memberkati dalam usia-usia yang hari ini mungkin usia yang sudah lanjut. Dalam nama Yesus kami berdoa buat para kaum ibu yang mungkin hari-hari ini sedang dalam proses mengandung. Tuhan berkati mereka, proses kandungan mereka Tuhan yang boleh jaga, Tuhan yang boleh sertai, bahkan juga akan proses untuk bersalin. Dalam nama Yesus Tuhan akan berkati prosesnya supaya tidak ada gangguan, tidak ada halangan apapun itu. Kami percaya mereka akan boleh bersalin dengan baik. Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang sungguh mereka bawa kepadamu, karena anak ini adalah kepunyaan Tuhan, biar mereka bawa kepadamu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jemaat para ibu-ibu yang sedang mengandung dan akan melahirkan ke depan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dan tak lupa kami berdoa buat bangsa kami, negara Indonesia tercinta ini Tuhan, kota di mana kami boleh tinggal, khususnya kota Tangerang ini juga kami berdoa dalam nama Yesus, perlindungan pertolongan Tuhan yang boleh menyertai setiap kami, terkhusus buat Indonesia, bahkan juga kota Tangerang di tempat di mana kami boleh beraktivitas. Bapa di sorga, Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh menolong, memberkati dalam segala apapun yang dikerjakan, tangan Tuhan yang buat berhasil. Indonesia kami yang dipimpin oleh Bapak Jokowi, terutama selepas kepemimpinan yang baru nanti yang dipimpin oleh Bapak Prabowo beserta dengan Gibran, Tuhan yang boleh tolong dan sertai kepemimpinan yang baru ini, sehingga mereka sungguh-sungguh menjalankan kepemimpinan mereka dengan baik. Roh yang takut akan Tuhan, Tuhan taruh bagi mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan sungguh. Roh yang takut akan Tuhan ada pada mereka dalam nama Yesus. Mungkin mereka tidak seiman dengan kami, tetapi sungguh Tuhan, roh takut akan Tuhan taruh bagi mereka. Berkati juga yang bekerja di pemerintahan, DPR, MPR, dan semua, baik dari yang tingkat tertinggi, yang terendah sekalipun, juga Tuhan yang boleh memberkati, sehingga Indonesia ini penuh kemuliaan Tuhan. Curahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami, karena kami akan lihat kuasa Tuhan bekerja menaungi bangsa kami, Indonesia tercinta ini Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Indonesia di tempat di mana kami dilahirkan, negara boleh yang kami kenal ini Tuhan, bahkan juga beberapa hubungan diplomatik dengan negara luar, kami berdoa juga Tuhan yang tetap terus memberikan keamanan, TNI Polri yang selalu siap siaga,
yang boleh menjaga di negara kami ini, biar juga Tuhan tetap terus tolong dan berkati, sehingga para TNI dan Polri yang boleh bekerja menangani baik di bidang hukum yang lain sebagainya, biar juga Tuhan yang tetap tolong dan sertai. Otoritas Allah boleh bekerja menaungi. Roh takut akan Tuhan sekali lagi Tuhan taruh bagi setiap orang-orang yang boleh bekerja di pemerintahan, bahkan juga di tempat-tempat yang lain yang Tuhan percayakan. Kedamaian boleh Tuhan taruh bagi bangsa kami. Isu-isu yang hari ini mungkin membuat kami khawatir, tapi kami percaya ketika kami hidup dalam Tuhan, kami gak perlu takut, kami gak perlu cemas, karena Tuhan yang beserta dengan kami. Karena kami percaya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa yang menjadi doa kami, doa yang jauh dari sempurna itu Tuhan, biar Tuhan juga yang menyempurnakannya dalam hidup kami. Nah, kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kami akan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Baik saudaraku, sebelum kita pulang, mari siapkan hatimu, angkat tanganmu, pulang dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulang dan terimalah berkat ini dari Tuhan kita, Yesus Kristus, beserta dengan persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, umat selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Happy birthday Michael. Satu lagi.